Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Sidang jemaat rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang sangat indah ini Allah masih beri kita kekuatan iman, Islam, kesehatan juga kesempatan, sehingga alhamdulillah masih bisa melaksanakan sholat Jumat di tempat yang mulia. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amal ibadah yang kelak akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan akhirnya kepada kita umatnya yang insyaallah untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnah. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai hati kami takkan pernah merasa bosan untuk mengingatkan kepada diri saya pribadi untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan semua perintahnya sekuat kemampuan kita dan meninggalkan larangannya sekuat kemampuan kita, karena dengan jalan takwa inilah hidup kita akan diselamatkan, didamaikan, dibahagiakan, disejahterakan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tema Jumat hari ini adalah tentang orang-orang yang bangkrut dalam agama menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kesempatan atau pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Kata Rasulullah, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang-orang yang bangkrut dan rugi? Qalu, mereka menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata." Kata para sahabat, orang yang bangkrut, yang rugi menurut pendapat kami ialah orang yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta. Jawaban ini ternyata bukan sebagaimana yang dimaksud Rasulullah SAW. Beliau tidak bertanya tentang ekonomi. Beliau ingin mengajak para sahabat mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang agama. Dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan dosa.
seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan bahagia atau celaka. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang yang beruntung atau justru orang yang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama menurut Rasulullah SAW, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholati wa siyamin wa zakati wa ya'ti qad satama hadha wa qadafa hadha wa atalama hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qala ayatiya ma alaihi wa khida min khatayahu fa turham alaihi summa turha finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari sholatnya, puasanya, zakatnya, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka sakiti itu diberikan pahala baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disakitinya itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilempar ke dalam neraka. Jadi setiap orang dari umat Rasulullah SAW mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, sholat, puasa, zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib itu akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat berbuat zalim kepada sesama manusia, seperti mencaci maki, menuduh, memfitnah, memakan harta lain orang lain seperti mencuri atau korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain baik secara fisik maupun non fisik, dan sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesalehan-kesalehan yang dilakukannya karena banyaknya orang yang dizalimi atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa dari orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melemparkan orang yang menzalimi itu ke neraka. Orang inilah yang disebut orang bangkrut dalam agama. Jamaah Jumat rahimakumullah, kezaliman manusia terhadap manusia lain pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah tidak membiarkannya hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalah, misalnya dengan kompensasi tertentu atau meminta maaf kepada pihak yang dizalimi semasa hidup. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkannya di akhirat. Jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan sepele, karena urusannya bisa sampai ke akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu, apabila kita benar-benar sayang pada diri kita, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak habis oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain.
Jadi pahala dari berbagai ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya cukup menjadi bekal kita di akhirat, hingga ada kepastian bahwa orang lain selamat dari lisan dan tangan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Khairun nas man tala umruhu wa kasura amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya juga panjang amal soleh, banyak amal soleh. Khairun nas ahsanu khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjaga lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim sesama manusia, seperti menyakiti hati orang lain, mencaci maki, memfitnah dan bunuh tanpa bukti, mengambil hak orang lain seperti mencuri dan korupsi, membunuh secara tidak sah, menyakiti secara fisik dan sebagainya. Dengan cara ini semoga kita semua selamat dari fitnah sebagai orang-orang yang bangkrut di akhirat. Wabillahi rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang baik, yang terus mendapatkan kebaikan, yang banyak berikan manfaat, yang baik akhlaknya, yang panjang umurnya, juga banyak amal-amal ibadahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfir li wa lakum wa liwalidayya wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.